Korintus 5 ayat yang ke-17 berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Damai dalam bagi Anda, damai dalam hidup kita, damai dalam bagi Anda. Semua muda ikut bernyanyi, gembira hatiku, segala rumput pun ria-ria, Tuhan sumber gembiraku. Semua orang mendapatkan imanku. Lakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan buka hamba-Mu di dalam segala keterbatasan. Tuhan yang tolong sehingga apa yang Dia sampaikan hanyalah kebenaran firman Tuhan saja. Di dalam Yesus Kristus kami mohon. Amin. Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Ini bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat ini. Lalu Yesus membawa mereka ke luar kota sampai ke Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia kita yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Tahu kita pernah mengawali langkah ya. Mulai jalan umur berapa? Pak Im mau tanya kamu waktu mulai jalan umur berapa ya? Umur berapa El? 1 tahun persis. Iya. Ya. Langkah awal itu mesti sesuatu yang menyenangkan sebetulnya, membuat kita sukacita karena ada sebuah gerakan yang bagus gitu dari orang yang kita cintai. Nah demikian juga Tuhan sebetulnya. Tuhan sangat bersukacita kalau kita memiliki langkah-langkah awal yang baik, langkah awal yang sungguh-sungguh
membuat kehidupan kita menjadi semakin baik. Dan langkah awal itu penting. Aristoteles berkata, kalau kita memulai langkah awal ya, dengan baik, itu kita sudah berhasil 50%. Jadi langkah awal itu penting sekali. Saya kemarin waktu yang lalu saya ke Kendal mengatakan kita itu zaman gusa-gusu, tabrak sana tabrak sini, ternyata kita yang masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab. Awali kehidupan kita, apapun yang akan kita lakukan, jalankan apa yang dikehendaki oleh Bapa, sehingga apa yang dia lakukan ya, Tuhan Yesus dikatakan oleh pemazmur, Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mobilnya bagus ya, tapi perjalanannya gelap. Kita enggak berani jalan. Mulai sesuatu, mari kita tanyakan apa yang menjadi kehendak Tuhan ya. Kita baca firman Tuhan, kita berdoa minta hikmat dari Tuhan. Yang kedua, kita memulai langkah awal itu juga harus ya dengan pertobatan. Di sana dikatakan, Yesus berkata tentang penderitaan Kristus, kebangkitannya, dan pertobatan itu harus diberitakan kepada segala bangsa. Kita harus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Lampu itu berguna ketika kita melangkah, dan lampu itu menerangi kita dalam langkah kita. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, menyimpannya. Burung rajawa itu akan menyendiri ya, sampai 40 hari ya, kira-kira itu. Dia akan mulai merusak paruhnya yang terlalu panjang. Lalu kemudian dia akan mencabuti bulu-bulunya yang terlalu banyak supaya tumbuh bulu-bulu baru. Cakarnya juga dirusak supaya cakarnya lebih tajam lagi. Nah, kalau sudah melakukan itu, burung raja wali itu akan menjadi seperti raja wali muda lagi, dan dia bisa berumur 30 tahun ke depan. Nah, itu pentingnya kita itu mengupgrade diri. Pertobatan itu kita itu mengupgrade diri kita sendiri. Jadi jangan pernah selesai untuk belajar. Coba dilihat kayak Pak Pri ini ya. Pak Pri ini kan walaupun usianya sudah 60, tapi kan kayak 40 toh. Itu loh. Nom toh, kayak nom gitu. Yang ketiga ya, Tuhan Yesus di dalam ayat yang ke-48-49 dikatakan, dan kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan oleh Bapakku. Tuhan biarlah yang terus kita libatkan di dalam kehidupan kita. Dan Roh Kudus itu diberikan kepada setiap orang percaya untuk membimbing kita, memampukan kita untuk bisa berjalan di dalam apa yang menjadi kehendak Tuhan, supaya jalan-jalan yang kita lakukan itu ada di dalam rancangan Tuhan.
Jika kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita dikuatkan selalu. Kita akan ditopang oleh kuasa Tuhan. Kalau kita lihat ya, pernah tahu layang-layang enggak? Anak-anak tahu layang-layang enggak? Tahu. Kenapa layang-layang itu bisa terbang ke atas? Karena ada angin. Semakin kuat anginnya, semakin dia bisa naik tinggi. Ya, kuasa Tuhan itu menopang kita juga untuk bisa berhasil, untuk kita bisa melakukan apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan. Yang keempat, terakhir. Ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, dengan firman Tuhan, dengan kita mau membaharui diri kita, bertobat, dan kita mengandalkan kuasa Tuhan, maka ada sukacita. Lukas tadi 24 ayat 50 ya. Sana dikatakan mereka berpisah ya, dengan Tuhan naik ke surga, lalu murid-murid itu, tapi murid-murid itu tetap bersukacita. Mereka sujud ya, mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di bait Allah dan memuliakan Allah. Tuhan yang bangkit, Tuhan yang hidup, bahkan Tuhan yang naik ke surga, Tuhan yang mau mengasihi kita ya, karena kasihnya dia mau berkorban. Tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang menang atas maut sekalipun. Tuhan yang berkuasa itu, Tuhan yang hidup itu, Tuhan Yesus itu beserta dengan kita. Tuhan itu memperhatikan kita. Tuhan itu selalu menopang kita. Amin. Satu lagi. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang bersengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, kerjaan kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Pimpin mereka, Tuhan yang tetap memberkati mereka, khususnya mereka yang berusia lanjut, yang sakit. Tuhan berikan pemulihan, Tuhan berikan penghiburan, Tuhan kuatkan iman, pengharapan dan kasih mereka. Kami berdoa untuk Sekolah Kristen Dorcas, untuk guru-guru, untuk pengurus, untuk juga anak didik. Tuhan terus memberkati renovasi yang juga masih dilakukan. Tuhan boleh Tuhan berkati sehingga itu semua boleh menjadi berkat dan sukacita bagi anak-anak. Kami berdoa untuk bangsa dan negara, para pemimpin bangsa kami dari tingkat pusat sampai daerah. Tuhan beri hikmat, bijaksanaan, sehingga mereka melakukan yang terbaik untuk bangsa dan negara ini, untuk rakyatnya, sehingga rakyat boleh damai dan sukacita dan mengalami keadilan, kebenaran itu boleh semakin diwujudkan. Kami berdoa untuk perdamaian dunia juga. Kami serahkan Tuhan akan doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mazmur 145 ayat 15 hingga 16. Mata sekalian orang menantikan engkau, dan engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya.
Engkau yang membuka tanganmu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Kita akan satukan persembahan kita sambil mengucapkan Surya bersinar. Kami menyerahkan persembahan kami ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Marilah kita terima dan berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, serahkan doa permohonan kami ke tangan pimpinan Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.